Hai semuanya yang selalu bahagia sepanjang masa. Dalam video ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Maosan Heavenly Master. Film ini akan mengisahkan seorang pemuda master kungfu yang bangkit kembali dari kematian untuk melawan Raja Siluman Ular. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita masuk ke filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pendeta Master Maosan bernama Zhang Zanlin yang sedang dalam perjalanan dengan membawa Raja Siluman Ular bernama Qilian yang telah berhasil ia segel. Melihat sebuah rumah, ia mendatanginya dan ia menemukan dua orang pria yang sedang memasak. Kemudian Zanlin memperkenalkan dirinya serta ia meminta izin kepada mereka untuk menginap semalam di sana. Mereka mengizinkannya, namun dengan syarat Zanlin harus mau memakan daging yang mereka masak, yang ternyata mereka sedang memasak seorang wanita bernama Yue Liang. Kemudian Zanlin mengetahui bahwa mereka adalah siluman, dan karena mereka tak terima Zanlin menyebut mereka siluman, pertarungan di antara mereka pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Zanlin bergegas menolong Yue Liang, namun tiba-tiba Yue Liang mengeluarkan kutukan pemakan jiwa pada tangan Zanlin, dan juga Yue Liang berhasil mengambil lonceng pengikat jiwa milik Zanlin. Kemudian Yue Liang melepaskan segel di jidat Qilian sehingga Qilian dapat terbebas dan menyerang Zanlin. Namun sayangnya, Zanlin harus terjatuh setelah terkena tendangan Qilian, sedangkan Qilian ia berubah menjadi ular dan ia bersama Yue Liang bergegas pergi dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Zanlin dimarahi oleh gurunya karena ia gagal menangkap dan membawa Qilian ke Gunung Kunlun untuk disegel. Dan gurunya khawatir jika Qilian berhasil melatih piton raksasa Suantin yang akan menyebabkan bencana besar. Oleh karena itu, guru Zanlin memutuskan hubungan guru dan murid di antara mereka mulai hari ini. Namun, karena Zanlin tak menyerah untuk menangkap Qilian, gurunya memberi kesempatan kembali untuk Zanlin, dan ia membekali Zanlin pil pembangkit jiwa yang dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati. 10 tahun kemudian, di dalam perjalanan mencari Qilian, Zanlin melihat dan menghampiri seorang nenek yang sedang memberikan persembahan kepada putranya yang telah mati. Kemudian, si nenek menjelaskan kepada Zanlin tentang kematian putranya. Pada saat putranya membantu orang dimakamkan, ia bertemu dengan Wuchang dan semenjak saat itu ia tak kembali lagi. Wuchang sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu hitam dan putih. Akibat dari ulah Wuchang yang telah menyebabkan banyak orang hilang di kuburan, penduduk kota menjadi ketakutan untuk memakamkan seseorang yang telah mati. Setelah itu, Zanlin mendatangi kuburan dan ia melihat tiga bersaudara yang sedang mencari kekayaan dengan menggali kuburan demi mendapatkan harta karun yang ada di dalam kuburan. Tiba-tiba terdapat kertas-kertas berjatuhan dari atas dan juga suara ketawa melengking yang menyebabkan mereka ketakutan. Namun pada saat mereka ingin pergi dari kuburan, mereka dihentikan oleh Wuchang putih yang menghadang mereka. Tak lama kemudian muncul seorang pemuda bernama Liao Fengyi menyerang Wuchang. Dengan kemampuan kungfu Fengyi yang hebat, ia berhasil mengalahkan Wuchang sehingga Wuchang memohon ampun kepadanya. Namun ketika Fengyi ingin membantu Wuchang berdiri, Wuchang mengeluarkan kutukan pemakan jiwa ke tangan Fengyi hingga Fengyi tak berdaya. Melihat hal itu, Zanlin bergegas menolong Fengyi, kemudian Zanlin bertanya kepada Wuchang siapa yang mengajarinya kutukan pemakan jiwa. Setelah mengetahui bahwa yang mengajari Wuchang adalah Qilian, ia menanyakan di mana keberadaan Qilian. Namun belum sempat menjawab, tiba-tiba tubuh Wuchang putih terbakar.
Di tempat lain, Jilian tak menyangka bahwa Zhang Lin masih hidup. Dan ternyata, Jilian selama ini telah mengincar Feng Yi karena tubuh Feng Yi penuh dengan yang dapat membantu Jilian menjadi piton Suantian. Selain itu, selama ini Jilian harus menghisap darah manusia agar ia awet muda. Sementara itu, Zhang Lin menghampiri Feng Yi untuk menanyakan kondisinya, namun Feng Yi malah nyolot karena Zhang Lin telah merebut untuk mengalahkan Wuchang Putih dari Feng Yi. Tak lama kemudian, 3 bersaudara datang menghentikan perdebatan di antara mereka, dan 3 bersaudara berterima kasih kepada Zhang Lin serta mereka meminta Zhang Lin untuk menjadi gurunya. Namun, Zhang Lin menolaknya dan ia pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, terlihat Zhang Lin dikerumuni warga dan juga dipikul karena ia telah berhasil mengalahkan Wuchang Putih. Sedangkan Feng Yi yang melihat hal itu ia merasa kesal karena Zhang Lin telah merebut jasanya. Setelah itu, Feng Yi melihat 3 bersaudara mengaku sebagai murid dari Zhang Lin dan mereka mencoba memberi pertunjukan untuk membohongi orang-orang demi mendapatkan uang. Dan Feng Yi yang mengetahui kebohongan mereka, ia bergegas untuk menggagalkan kejahatan mereka sehingga 3 bersaudara yang semula mendapat uang kini malah merugi. Beberapa waktu kemudian, pada saat Feng Yi sedang menyantap makanan di suatu tempat makan, tiba-tiba 3 bersaudara mendatanginya untuk meminta pertanggungjawaban atas yang telah diperbuat Feng Yi. Namun ketika mereka ingin menyerang Feng Yi malah memainkan senjata mereka sehingga mereka terkagum-kagum dan meminta Feng Yi untuk menjadi guru mereka. Tiba-tiba terdapat seorang wanita muda menghampiri Feng Yi untuk meminta tolong menyelamatkan adiknya yang telah ditangkap oleh Wuchang. Sementara itu, Zhang Lin juga dimintai tolong oleh seorang pria bernama Wang untuk menyelamatkan putranya yang telah ditangkap oleh Wuchang. Tiba-tiba Putri Wang datang di sana untuk memberitahu ayahnya bahwa ia menemukan master untuk menyelamatkan adiknya yaitu Feng Yi. Melihat Zhang Lin ada di sana, Feng Yi mengungkit kembali permasalahan di antara mereka sehingga terjadi perdebatan di antara mereka. Dan karena 3 bersaudara membela Feng Yi, akhirnya Feng Yi mau menerima 3 bersaudara sebagai muridnya. Kemudian Wang melerai mereka serta ia mempersilahkan mereka berdua pergi bersama untuk menyelamatkan putranya. Meskipun gengsi Zhang Lin tinggi, ia tetap mau mencari putra Wang karena ia sadar bahwa ia memiliki tugas untuk memburu iblis. Sedangkan Feng Yi, ia juga mau mencari putra Wang karena ia ingin membuktikan siapa yang terhebat di antara mereka berdua. Kemudian Zhang Lin menghitung tanggal lahir putra Wang dan ia berhasil menyimpulkan bahwa putra Wang memiliki tubuh yang penuh dengan yin. Sementara itu, putra Wang yang ditangkap oleh Wuchang kini ia kehausan dan pada saat Yue Liang ingin memberinya air, tiba-tiba Jilian datang merebut air itu dan membuangnya. Karena kasihan, Yue Liang meminta Jilian untuk melepaskan anak itu dan meminta Jilian agar ia tak mencelakai makhluk hidup lagi. Jilian berjanji jika ia mendapatkan tubuh Feng Yi, ia akan menghentikan semua ini dan ia akan hidup sebagai suami istri bersama Yue Liang. Sedangkan Zhang Lin akhirnya ia menemukan cara untuk menyelamatkan putra Wang dengan memancing Wuchang hitam menggunakan acara pemakaman. Dan agar Wuchang tak ketakutan dengan Zhang Lin, Feng Yi mempunyai ide untuk Zhang Lin bersembunyi di dalam peti mati. Kembali ke Yue Liang, kini ia membangunkan putra Wang untuk mengajaknya melarikan diri dari tempat itu. Namun sayangnya, Jilian berhasil menghentikan mereka. Kemudian Jilian menghajar Yue Liang dan ia membunuh putra Wang dengan menghisap darahnya. Beberapa waktu kemudian, kini Feng Yi bersama yang lainnya melangsungkan acara pemakaman sesuai dengan rencana mereka. Tak berselang lama, terdapat tanda-tanda Wuchang hitam akan datang dan dengan kelicikannya Feng Yi mengunci Zhang Lin di dalam peti mati. Kemudian Feng Yi yang melihat kedatangan Wuchang hitam ia langsung bergegas untuk bertarung dengan Wuchang hitam. Sedangkan 3 bersaudara, mereka berusaha untuk mengeluarkan Zhang Lin dengan sekuat tenaga. Dan dalam pertarungan tersebut, Feng Yi berhasil membuka topeng Wuchang hitam yang ternyata ia adalah Yue Liang. Feng Yi terpesona melihat kecantikan Yue Liang, sedangkan Yue Liang ia mengeluarkan suara dari lonceng pengikat jiwa, sehingga Feng Yi tak berdaya mendengar suara lonceng tersebut. Sementara 3 bersaudara, mereka akhirnya berhasil membuka tutup peti mati, dan Zhang Lin yang dapat terbebas langsung menghentikan Yue Liang serta merebut lonceng miliknya. Kemudian ia menggunakan lonceng itu untuk menekan Yue Liang yang tak mau memberitahu keberadaan Jilian. Namun tiba-tiba Feng Yi menghentikan Zhang Lin karena ia kasihan kepada Yue Liang. Setelah itu mereka membawa Yue Liang ke rumah Wang. Dan Wang yang mengetahui bahwa putranya telah mati, ia ingin membunuh Yue Liang namun Feng Yi menahannya. Kemudian Zhang Lin menenangkan Wang karena ia masih membutuhkan Yue Liang untuk memancing Jilian karena Jilianlah pelaku sesungguhnya. Keesokan harinya, Feng Yi ingin memberi makanan kepada Yue Liang yang ditahan, namun Zhang Lin menghentikannya dan menyuruh Feng Yi untuk mencari Jilian.
Di dalam perjalanan mencari Qilian, salah satu muridnya mempunyai ide supaya Feng Yi dapat menemui Yue Liang. Sementara itu, Zhang Lin menawari Yue Liang jika Yue Liang memberitahu di mana keberadaan Qilian, ia akan mengampuni Yue Liang. Dan meskipun Zhang Lin juga mengancamnya akan menggunakan lonceng pengikat jiwa, Yue Liang tetap tak mau memberitahu Zhang Lin. Tiba-tiba, tiga bersaudara datang memberitahu Zhang Lin bahwa Feng Yi kini sedang bertarung dengan Qilian. Dan Zhang Lin yang mengetahui hal itu langsung bergegas pergi untuk membantu Feng Yi. Namun ternyata mereka membohongi Zhang Lin agar Feng Yi dapat menemui Yue Liang. Setelah bertemu dengan Yue Liang, Feng Yi memberi Yue Liang bakpao yang berbentuk bulat bukan segitiga. Sedangkan Zhang Lin yang mencurigai mereka, ia menanyakan bentuk Qilian kepada mereka, dan setelah mereka menjawab, akhirnya Zhang Lin mengetahui bahwa mereka telah membohonginya. Melihat Yue Liang kesulitan menelan bakpao, Feng Yi memberinya air minum, dan tiba-tiba Zhang Lin datang menyeret Feng Yi keluar untuk mengomelinya. Zhang Lin memarahi Feng Yi karena Feng Yi telah dibutakan oleh cinta, dan ia memberitahu Feng Yi jika Qilian mendapatkan tubuh yang penuh dengan yang, maka ia akan menjadi piton raksasa Xuantian. Begitu terlahir, piton raksasa Xuantian akan menyebabkan hujan api di kota, dan pada saat itu dunia manusia berubah menjadi neraka. Setelah itu, Feng Yi kembali menemui Yue Liang untuk menanyakan di mana Qilian berada. Yue Liang mau membawa Feng Yi ke tempat persembunyian Qilian, namun Feng Yi harus berjanji setelah menaklukkan Qilian, Feng Yi tak boleh membunuhnya. Selain itu, ia juga tak boleh memberitahu Zhang Lin karena jika Zhang Lin tahu, pasti ia akan membunuh Qilian. Malam harinya, Feng Yi menemui Zhang Lin untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya, serta ia mengajak Zhang Lin untuk minum bersama. Sambil minum, Zhang Lin memberitahu Feng Yi bahwa kemampuan Feng Yi bagus, namun pengalaman Feng Yi masih dangkal. Dan ia juga menyuruh Feng Yi untuk menghilangkan iblis di hatinya agar ia menjadi orang yang hebat. Namun tiba-tiba tubuh Zhang Lin menjadi lemas dan ia tertidur karena ternyata Feng Yi telah memberi obat tidur pada minumannya. Keesokan harinya, Yue Liang bersama Feng Yi dan tiga bersaudara melakukan perjalanan menuju ke persembunyian Qilian. Di sela-sela mereka beristirahat, Feng Yi mengajari murid-muridnya untuk mengendalikan senjatanya. Karena belum dapat mengendalikan senjatanya dengan sempurna, senjata salah satu muridnya melesat ke arah Yue Liang, dan Feng Yi harus terluka setelah menyelamatkan Yue Liang. Kemudian, Yue Liang yang mengetahui bahwa Feng Yi terluka, ia mengobati luka Feng Yi menggunakan tanaman obat yang ada di sana. Dalam situasi tersebut, Feng Yi yang penasaran menanyakan bagaimana Yue Liang bisa bersama Qilian. Yue Liang menceritakan bahwa ia dapat berkomunikasi dengan ular sejak kecil, dan karena hal itu orang-orang memperlakukannya seperti monster. Sampai suatu hari, ketika ia dikejar oleh orang-orang yang menindasnya, tiba-tiba Qilian muncul menyelamatkannya. Dan karena hanya Qilian yang berbuat baik kepadanya, ia bersedia mengorbankan segalanya untuk Qilian. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan, sampai akhirnya mereka tiba di depan gua yang sangat besar. Pada saat Feng Yi ingin memasuki gua tersebut, Yue Liang menghentikannya, serta ia memberitahu bahwa sebelumnya Qilian memintanya untuk membawa Feng Yi ke sana, karena Feng Yi adalah tubuh yang diinginkan Qilian. Kemudian, mereka melarikan diri setelah terdapat tanda-tanda Qilian akan muncul, namun sayangnya Qilian berhasil menghadang mereka. Sedangkan Zhang Lin ternyata ia mengikuti Feng Yi, namun ia kebingungan menemukan keberadaan Feng Yi. Melihat Qilian ada di hadapannya, Feng Yi pun langsung menyerangnya, namun Qilian berhasil mengikat Feng Yi menggunakan akar yang ia kendalikan. Sementara Yue Liang dan tiga bersaudara yang juga ingin menyerang, mereka malah terluka karena kekuatan Qilian yang luar biasa. Setelah dapat terbebas dari akar, Feng Yi ingin menyerang Qilian kembali, namun Qilian mengeluarkan ular-ular untuk melilit Feng Yi. Sedangkan Yue Liang yang ingin menolong Feng Yi, ia malah tercekik Qilian, dan Qilian membunuhnya karena Yue Liang telah berkhianat. Kemudian Qilian menghisap yang ada pada tubuh Feng Yi sehingga kini ia berubah menjadi piton raksasa Xuantian. Sedangkan Zhang Lin yang melihat Qilian berubah menjadi piton raksasa, ia bergegas ke sana dan ia menemukan Yue Liang beserta Feng Yi yang telah mati. Setelah itu, Zhang Lin membawa Feng Yi ke suatu tempat karena ia ingin menghidupkan kembali Feng Yi menggunakan pil pembangkit jiwa pemberian gurunya agar ia bersama Feng Yi dapat melawan Qilian bersama-sama. Sementara itu, Qilian yang telah berubah menjadi piton raksasa kini ia menyerang kota dan penduduk kota semua berlari ketakutan untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Feng Yi kini ia dapat hidup kembali karena pil pembangkit jiwa, dan ia yang merasa bersalah atas penderitaan penduduk, ia pun bergegas menyelamatkan penduduk bersama Zhang Lin. Setelah terjadi sedikit pertarungan di antara mereka, Qilian berubah wujud menjadi manusia kembali, dan ketika Zhang Lin mengeluarkan jurus loncengnya,
Jurus loncengnya tak berefek apa-apa kepada Cillian. Kemudian mereka berdua menyerang Cillian sehingga terjadi pertarungan kembali. Dalam pertarungan tersebut, Cillian berhasil merebut lonceng pengikat jiwa dan ia menghancurkannya. Setelah itu, ia berubah menjadi piton kembali dan ia mengejar Feng Yi bersama Zhang Lin yang melarikan diri. Dalam persembunyian, Feng Yi menusuk mata piton menggunakan pedangnya, namun pedangnya malah hancur. Kemudian, Cillian menyerang mereka berdua yang mengakibatkan Zhang Lin terluka parah. Oleh karena itu, ia memberikan pedangnya kepada Feng Yi dan menyuruhnya untuk pergi sedangkan ia akan memancing Cillian. Melihat Zhang Lin dalam bahaya, Feng Yi bergegas menolongnya yang mengakibatkan Feng Yi terbadok Cillian. Namun tak berakhir di situ, ternyata di dalam perut piton ia meluncur dengan pedangnya dan ia menusuk perut dalam piton sehingga si piton atau Cillian berhasil ditumbangkan. Beberapa waktu kemudian, Feng Yi bersama Zhang Lin memakamkan Yue Liang yang telah berkorban untuk menyelamatkan dunia. Dan film pun selesai setelah Zhang Lin memberikan pedangnya kepada Feng Yi. Saya Bus pamit, terima kasih dan sampai jumpa.